Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Adi Mulyadi dari Metode Hanif Channel. Ya, jangan lupa bila video-video ini bermanfaat untuk antum semua, ya, like and komennya kami tunggu dan subscribe serta klik lonceng agar dapat mengikuti video-video dari Metode Hanif selanjutnya. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran kita, panduan baca kitab gundul. Dalam kesempatan ini adalah sudah bagian yang ke-9. Pada bagian yang ke-9 ini kita akan membahas isim marfu, ya, mubtada dan khobar. Ya, mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar adalah merupakan isim marfu yang ketiga dan yang keempat. Mubtada dan khobar adalah dua isim marfu, ya, yang membentuk susunan jumlah ismiyah. Jadi apabila ada jumlah ismiyah, jumlah yang diawali dengan isim, maka jabatan yang didudukinya adalah mubtada khobar. Mubtada itu pada posisi isim yang pertama, ya, pada isim yang pertama untuk standarnya, ya. Kemudian mubtada itu bila pada posisi pertama, maka dia harus isim ma'rifah. Kemudian pada posisi kedua itu khobarnya, ya. Khobar mubtada. Khobar itu karena bersifat umum, maka isim yang digunakan adalah isim nakiro. Jadi khobar ada pada posisi yang kedua. Apa itu mubtada? Mubtada adalah yang diberitakan. Khobar adalah beritanya, ya. Khobar adalah beritanya. Sehingga apa? Sehingga khobar itu menggunakan isim nakiroh agar semua dapat memahami. Kita lihat pada contoh. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu, ya, ilmu, al-ilmu itu ilmu, ya. Itu nafi'un, bermanfaat. Nah, ilmu ini adalah mubtada, ya, kita kasih mim kecil sini. Kemudian nafi'un adalah khobar mubtada. Al-ustadu maridun. Ustad itu sakit. Al-ustadu mubtada. Kemudian maridun khobar mubtada. Jadi yang namanya mubtada khobar itu keduanya harus isim marfu. Kemudian aliyun. Nah, aliyun ini adalah isim alam, ya. Dia ma'rifah dengan menyebutkan nama. Ma'rifahnya dengan menyebutkan nama. Aliyun ghaniyun. Nah, ghaniyun ini sebagai khobar. Ali itu kaya. Ali kaya. Ya, Ali itu orang kaya, misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jumlah itu ada dua. Apabila jumlah diawali dengan kalimat fi'il, maka dia disebut jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Ini jumlah yang pertama. Apabila fi'il maklum, ya,
Jadi fiil itu ada dua macam, ada fiil maklum dan fiil majhul. Fiil maklum adalah kalimat yang dipergunakan untuk kalimat yang aktif. Kemudian yang kedua adalah fiil majhul. Majhul adalah kalimat yang digunakan untuk kalimat pasif. Apabila fiilnya fiil maklum, maka harus ada fa'ilnya. Fa'il adalah merupakan pelaku dari fiil maklum. Nah, kemudian apabila fiilnya itu fiil majhul, maka subjeknya adalah naibul fa'il namanya. Naibul fa'il. Naibul fa'il ini artinya pengganti fa'il. Yang mana asalnya dia adalah sebagai objek. Karena kalimatnya majhul, maka pasangannya bukanlah fa'il. Karena fa'il itu milik dari fi'il yang maklum. Nah, untuk mendapatkan pasangannya, maka pertama fa'ilnya dibuang. Karena fa'il bukan peruntukannya untuk majhul. Karena fa'il yang dibuang, kalimat yang tersisa adalah maf'ul bih, ya. Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu diposisikan sebagai pengganti fa'il. Jadi maf'ul bih itu kan isim mansub. Kemudian ditarik dia sebagai pengganti fa'il. Jadi kedudukannya menduduki kedudukan fa'il. Maka i'rabnya dia marfu. Tetapi sebutannya adalah naibul fa'il. Pengganti fa'il. Yang asalnya dari objek, kemudian didudukkan sebagai subjek. Itu kalau untuk majhul, pasangannya naibul fa'il. Kalau yang fi'il yang maklum, pasangannya fa'il. Itu adalah jumlah fi'liyah. Yang kedua, jumlah ismiyah. Kalimat jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan isim. Jadi kalau jumlah fi'liyah tadi, jabatan yang diduduki adalah fi'il fa'il, ya, atau fi'il naibul fa'il bila untuk majhul. Kalau jumlah ismiyah, jabatan yang diduduki adalah mubtada khobar. Mubtada khobar ini harus keduanya isim yang marfu. Jadi al-ismani marfu'ani. Ya, keduanya isim marfu. Ini untuk mubtada khobar. Ya, itulah jumlah di dalam bahasa Arab. Jumlah ada dua macam, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kaidah umum mubtada khobar. Nah, ini penting. Nah, kaidah umum mubtada khobar. Jadi mubtada itu artinya yang diterangkan. Sedangkan khobar artinya yang menerangkan. Ya, khobar itu ceritanya. Kemudian mubtada itu yang diceritakan, gitu ya. Nah, mubtada harus isim marfu. Khobar juga harus isim marfu. Nah, mubtada isim marfu. Khobar juga harus isim marfu. Ini adalah jabatan yang paten, ya. Keduanya harus isim marfu. Marfu'ani. Kemudian mudzakkar, ya. Mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Jadi pekerjaannya laki-laki, jenis laki-laki, pelaku pekerjaannya juga laki-laki, harus laki-laki. Kalau mubtadanya itu muannas, maka khobarnya, ya, juga harus muannas. Yang diceritakan, oh bukan pekerjaan, ini yang diceritakan, ya. Yang diceritakan itu perempuan, ceritanya juga harus perempuan. Kemudian mubtadanya mufrad. Khobarnya juga mufrad. Berbeda dengan fi'il fa'il, ya.
Kalau fiil itu mufrad, kalau fa'il itu boleh musanna, boleh jamak gitu ya. Nah, kalau mubtada mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khobarnya juga harus musanna. Mubtadanya jamak, khobarnya juga harus jamak. Nah, semua harus sama kecuali jenis isimnya. Jadi kalau mubtada itu isimnya isim ma'rifah, kalau khobar isimnya isim nakiro. Karena khobar itu sifatnya umum. Kalau mubtada itu kan yang diceritain, yang diceritakan. Nah, atau yang diterangkan. Nah, itu satu supaya nggak simpang siur gitu ya. Nah, kalau kabar ya, khobar, kalau khobar atau kabar ya, itu mesti sifatnya umum. Karena untuk diceritakan, untuk diceritakan. Baik. Sekarang mubtada itu dibagi dua. Ada yang dohir, ada yang domir. Mubtada dohir itu artinya mubtadanya itu tertulis jelas namanya, ya, tertulis jelas nama isimnya. Nah, contohnya Allahu Sami'un, dia disebutkan nama Allahnya itu tertulis jelas, disebutkan dengan jelas. Allahu mubtadaun, dia ma'rifah kan, ada alif lamnya. Kemudian Sami'un adalah khobar mubtadanya. Nah, kalau yang domir berarti mubtadanya dengan isim domir, berupa kata ganti, tidak dituliskan nama jelas ya. Nah, huwa ini gin ini ya, goniun ini ya, salah tulis nih ya, salah ketik ya. Huwa goniun. Nah, goniun ini adalah sebagai khobar. Huwanya mubtada, goniunnya adalah khobar mubtada. Jadi sekali lagi bahwa mubtada khobar ada dua macam. Ada yang mubtadanya itu isim dohir, ada yang isim domir. Isim dohir itu artinya apa? Artinya mubtadanya itu dituliskan nama jelasnya. Kalau isim domir, mubtadanya dengan menggunakan kata ganti. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini ada latihan. Silahkan dikerjakan supaya apa? Supaya bisa menjadi tolak ukur apakah kita sudah paham atau belum ya. Latihannya ini sengaja tidak berharokat karena kitab ini saya beri nama panduan baca kitab gundul. Nah, sengaja supaya latihan untuk mengharokati gitu. Nah, baik. Cukup sekian untuk bagian yang ke-6. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.